Yang pertama sih bakal ngebahagiain kedua orang tua ya. Aku bahagiain orang tua. Buat sekolahan gratis gitu, kayak pondok pesantren gitu lah. Halo, perkenalkan saya Gita, saya mahasiswi. Hai, perkenalkan nama saya Prince Galang sebagai pekerja seni. Halo, perkenalkan nama saya Rama, saya adalah selebgram. Halo, saya Sania, saya di sini sebagai entrepreneur. Enggak sih. Menurut saya seorang muslim itu tidak harus kaya. Karena kan yang dibutuhkan agama Islam itu amal dan ibadah, bukan harta kekayaan. Karena yang penting itu harus berbuat baik dan selalu tersenyum. Harus kaya. Masa muslim gak kaya? Menurut aku harus, karena kekayaan itu harus diraih dan diamalkan secara tuntunan ajaran agama Islam. Ya, karena dengan muslim kaya kan kita pertama bisa beli barang yang kita mau buat diri kita sendiri. Habis itu kita juga bisa kayak membantu orang lain yang kesusahan mungkin. Terus kita bisa sedekah mungkin. Saya akan selalu berinfak dan bersedekah terhadap orang-orang yang kurang mampu. Yang pertama, aku bahagiain orang tua, mencari ilmu, dan naik haji. Kalau saya kaya ya, pengennya sih bikin pondok pesantren kali ya. Pengen ini buat sekolahan gratis gitu, kayak pondok pesantren gitu lah. Yang pertama sih bakal ngebahagiain kedua orang tua ya. Terus yang kedua akan bersedekah yang pastinya. Menurut saya itu tidak. Kalau menurut aku sih enggak. Karena sedekah itu bukan selalu tentang uang ya. Kalau misalnya kita nggak kaya, terus kita masa nggak bersedekah? Kan bisa tentang senyum, terus kita bisa bersikap baik kepada orang lain. Karena bersedekah mengeluarkan tenaga dan pikiran saja itu sudah cukup. Karena bersedekah itu bisa berupa lisan dengan memuji dan perbuatan dengan cara senyum dan doa. Kalau pandangan pribadi saya kayaknya harus ya. Soalnya namanya sedekah kan kita mengasih kebahagiaan, mengasih kemakmuran ke orang lain ya. Kalau misalnya diri kita sendiri aja belum bahagia, belum makmur, gimana kita mau ngasih kebahagiaan ke orang lain juga? %2,5% dari penghasilan saya. Saya akan mengeluarkan 2,5% dari harta saya. Kalau menurut agama kan 2,5%, tapi kalau aku punya lebih dari 2,5%, itu pasti aku bakal keluarin untuk sedekah. 2,5% dari penghasilan ya, dari penghasilan pribadi. Iya, teman-teman. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai umat beragama, diajarkan untuk berkontribusi dalam hidup kita. Kontribusi kita menunjukkan kemuliaan kita menurut agama dan bangsa kita. Kalau menurut bangsa, orang yang besar kontribusinya pahlawan, titelnya, gelarnya. Di dalam Islam, menurut agama, orang yang besar kontribusinya, maka dia diberi titel sebagai orang yang soleh, orang yang takwa. Itu di dalam agama. Jadi, siapa orang yang paling bermanfaat? Mungkin hadis berikut ini bisa menjadi gambaran. Oke, suatu hari datang orang-orang miskin kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang miskin ini datang kepada Nabi seraya mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu loh, mereka bersedekah sebagaimana kami sedekah, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka berzikir sebagaimana kami berzikir, dan mereka masih bersedekah dengan kelebihan harta mereka," kata orang-orang miskin. Ya, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bukankah aku jadikan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Bukankah ucapan-ucapan ini adalah sedekah yang bisa kalian jadikan untuk menyamai atau bahkan mengalahkan orang kaya?" kata Nabi. Kemudian orang-orang miskin juga bilang, "Mereka juga begitu ya Rasulullah. Orang-orang kaya juga berzikir, juga bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir. Sama." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab,
Itulah kelebihan orang kaya. Mereka melebihi kalian dengan ibadah dan sedekahnya. Luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi, hidup ini adalah tentang kontribusi kita. Orang yang banyak berkontribusi karena orang yang banyak memiliki. Harta yang kita miliki bisa menjadi kontribusi kita untuk sesama sebagai bentuk cinta dan kasih. Ya. Terus, bagaimana pandangan Islam kalau kita itu menjadi orang kaya? Harus nggak sih? Profesor Dr. Buya Hamka bilang kita harus berusaha jadi orang kaya. Oke? Perkara kita jadi orang kaya atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya usaha. Betul, kita berusaha semampu kita bagaimana supaya kita jadi orang kaya. Tapi hasil serahkan kepada Allah. Usaha aja terus. Berdagang, berbisnis, oke? Melakukan apapun yang bisa membuat kita mengumpulkan banyak harta. Karena apa? Kalau kita punya banyak harta, kita bisa banyak kontribusi. Kita bisa banyak bersedekah. Kita bisa banyak membantu orang. Makanya Islam menjadikan berusaha jadi orang kaya itu wajib. Ya, keutamaan, manfaatan, dan kehidupan jauh lebih baik bila kita memang orang memiliki banyak hartanya. Kemudian, kalau kita sudah kaya, hati-hati. Kenapa? Gini teman-teman, sifat asli manusia itu, aslinya itu sulit berbagi, aslinya. Aslinya manusia itu sulit berkontribusi. Allah sudah cerita itu dalam Al-Quran. Manusia itu suka berkeluh kesah. Kalau dia diberikan banyak kenikmatan, banyak rezeki, banyak harta, pelit dia. Ya, pelit dia. Tidak mau dia berbagi sama orang, tidak mau dia berkontribusi aslinya. Makanya, mengapa Islam itu mengajarkan kita untuk hidup sederhana, walaupun kaya? Karena kalau kita kaya, pola hidup sederhana, bersedekah itu ringan dan mudah. Tidak ada beratnya lagi. Tapi kalau kita sudah terjebak kepada kehidupan yang hedon, kehidupan yang tinggi, kehidupan yang apa-apa secara apa-apa branded, itu berbahaya. Kenapa? Mau sedekah sudah susah. Coba bayangkan ada orang kaya beli sepatu harganya 35 juta, giliran sedekah 5 juta beratnya luar biasa. Ada orang kaya jalan-jalan ke luar negeri ngabisin uang sampai 500 miliar, tapi giliran sedekah 1 juta, 2 juta, bahkan cuma 500 ribu beratnya luar biasa. Kenapa? Memang sifat asli manusia itu pelit. Jadi ketika kita menjadi kaya, hati-hati. Kenapa? Manusia karakter aslinya pelit. Walaupun kita punya banyak harta, kita diminta di dalam Islam untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang paling jelas kalau kita memiliki banyak harta apa? Zakat harta. Ada zakatnya. Jadi kalau harta kita sudah sampai nisab dan haulnya, artinya sudah sampai batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Islam, kita keluarkan zakatnya, itu wajib. Oke, tetapi ketika harta kita tidak sebanyak itu, maka kita juga diminta bersedekah. Sedekah ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, bersedekahlah dengan sesuai kemampuannya. Karena ingat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita apa? Harta itu 3 saja. Yang kita makan habis, yang kita pakai lusuh, yang kita sedekahkan abadi selama-lamanya. Jadi kalau kita diberi oleh Allah kekayaan, maka ingat, kalau kita cuma makan dia, habis dia. Kalau kita cuma pakai, kita belikan dalam bentuk pakaian perhiasan, lusuh dia, membosankan dia. Tapi kalau kita sedekahkan, kita jadikan harta kita itu berkontribusi untuk bangsa dan agama kita, maka harta itulah yang menjadi milik kita selamanya. Bermanfaat, berguna untuk kehidupan dunia kita, pelancar kehidupan ke surga kita.